Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Dr. Handono Official. Topik pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang termasuk penyakit sejuta umat juga. Nah, penyakit apa ini? Ya, ini adalah penyakit infeksi tuberkulosis. Penyakit TBC ini penyakit yang bersifat kronis, menahun, dan progresif lama-kelamaan akan menggerogoti kesehatan seseorang sampai akhirnya meninggal dunia. Kunci daripada melawan penyakit TBC ini adalah pengetahuan, kemauan, dan kerjasama. Mari kita bahas. TBC ini sendiri adalah suatu penyakit yang bersifat dorman. Jadi, seseorang bisa saja terinfeksi TBC, masuk kuman TBC ke dalam tubuhnya. Namun, pasien belum sakit atau ada yang tidak pernah menjadi sakit meskipun di tubuhnya banyak membawa-bawa kuman TBC. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk waspada, untuk selalu men-screening adanya orang-orang yang menderita penyakit TB. Selama ini mungkin kita hanya tahu identik TB adalah TBC paru-paru. Padahal TB paru adalah TB yang ditularkan melalui droplet, melalui udara yang terhisap. Memang paru-paru menjadi organ pertama yang menghadapi dan menampung kuman TBC yang masuk. Lalu jangan dilupakan penyebaran pembuluh darah yang menyebabkan penyakit TBC selain di paru-paru ini juga banyak terjadi pada TBC tulang. Ada TBC tulang belakang, di mana seorang yang masih muda, seorang yang sehat, gagah, tiba-tiba pada tulang belakangnya timbul benjolan. Tulang belakangnya terjadi kekeroposan. Akhirnya terjadi saraf terjepit, timbullah kelumpuhan, timbullah gangguan gerak, punggung menjadi bengkok. Akhirnya masa depan dari penderita TBC tulang belakang ini akan menjadi suram. Bisa menyebar juga selain ke tulang belakang, ke tulang-tulang yang lain, bisa ke sendi, bisa ke otot. Saya sering mendapatkan ada penderita TBC pada pahanya, pada punggungnya, pada sendi lututnya, pada kulitnya, bahkan pada ginjal, lalu pada usus. Jadi, Sobat Healthy semua, mari kita sama-sama memahami bagaimana deteksi awal dari penyakit TBC. Kita dahulukan screening awal adalah pada orang-orang yang memiliki gangguan sistem imun. Pada orang yang memiliki defisiensi imun, ya baik karena faktor malnutrisi, gizi buruk, maupun ada infeksi yang mengganggu sistem imun seperti penyakit HIV, kemudian penyakit diabetes. Itu adalah risiko seseorang menderita TBC. Orang yang berisiko imunnya turun adalah orang yang banyak mengkonsumsi obat golongan steroid. Obat yang sudah pernah saya bahas juga, obat yang bersifat anti-inflamasi dan anti radang, namun dia bekerja
dengan cara meredam sistem imun. Akibatnya, imun pada orang pengguna obat steroid akan lemah, akan mudah sekali penyakit TBC yang sudah masuk akan berkembang. Kemudian tentu orang yang perlu kita screening dan kita waspadai terkena TBC adalah kontak erat dengan seorang penderita TBC yang telah diketahui. Tentu yang lebih berisiko adalah orang yang bekerjaan sebagai nakes, tenaga kesehatan, apalagi dia bertugas di rumah sakit paru-paru atau di bangsal paru-paru, tempat penyakit menular TBC ini berada. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Kalaupun bukan pekerjaan, kontak, biasanya kita patut mencurigai seseorang terkena TBC bila seseorang yang mengalami penurunan berat badan. Namun untuk penyakit TBC ini, penyakit yang bersifat kronis dan progresif, dia memiliki sifat penyakit tidak langsung berat, tetapi kontinu. Panas demamnya pun tidak tinggi sekali, tidak rendah sekali, tapi sedang-sedang tanggung. Makanya kita sulit memastikan satu gejala pasti adanya TBC kecuali dengan pemeriksaan screening yang tepat. Kemudian, apa pemeriksaan yang efektif dan efisien? Ya, kalau saya pribadi sudah jelas harus diperiksa ronsen dada. Dengan sinar X yang bisa menembus, akan terlihat di situ adanya bercak atau tidak di paru-paru. Bila ada bercak di paru-paru, maka menjadi petunjuk yang sangat penting. Terutama apabila pada ronsennya itu bercak dan fleknya tadi terdapat pada posisi yang khas untuk TBC. Di sebelah mana? Di sebelah atas dari paru-paru. Bisa sebelah kanan, namun kadang-kadang juga di sebelah kiri atas. Dan paru-paru yang sudah di ronsen tadi bisa menjadi petunjuk bahwa seberapa berat penyakit TBC-nya. Ada penyakit TBC yang hanya flek sangat samar-samar. Ada penyakit TBC yang sudah full blown, berkembang sudah begitu berat sehingga bercaknya sudah memenuhi seluruh paru-paru. Bahkan ada yang sudah terbentuk cavity, terbentuk lubang-lubang di paru-paru. Ini yang sering menyebabkan pasien TBC menderita muntah darah. Yang paling penting, sobat healthy semua, adalah TBC ini suatu penyakit yang memiliki 1000 wajah. Kita agak sulit mencari TBC-nya ada di mana, organnya mana. Namun secara garis besar, TBC ini menyebabkan penurunan berat badan, menyebabkan demam yang lama, dan tergantung organ-organ yang terkena bisa menyebabkan keluhan yang kronis. Terkena paru-paru berarti batuk, terkena saraf pusat otak dan meningitis berarti terjadi gangguan kesadaran, terkena pada tulang, ginjal, kulit, usus dan sebagainya. Kita bisa mendapat petunjuk ini suatu TBC atau bukan dari sifatnya yang kronis dan aktif. Nah, disinilah perlunya keikhlasan, kesabaran, dan motivasi buat sobat-sobat LD semua maupun keluarga yang kita cintai dalam menjalani pengobatan TBC. Bahkan untuk saat ini, selain obat untuk orang yang sudah sakit, yang harus dijalani selama berbulan-bulan, kita juga mengenal adanya terapi profilaksis, terapi pencegahan pada orang-orang yang berisiko, seperti orang tua, anak-anak, yang sudah jelas misalnya terinfeksi
tertular karena dalam satu rumahnya ada seseorang menderita TBC, itu diizinkan untuk diberikan obat pencegah. Untuk obat pencegah ini jumlahnya tidak sebanyak obat pengobatan. Cukup diberikan 2 obat dengan dosis yang juga lebih rendah. Bahkan untuk yang bergejala sangat ringan bisa diberikan hanya 1 jenis obat saja. Hal ini apa? Mengingat konsekuensi dari seseorang yang terinfeksi TBC. Sistem imunnya akan selalu bekerja keras, selalu melawan penyakit TBC sehingga akan menghambat pertumbuhan, akan menghambat kinerja organ-organ yang lain, dan bahkan pada pasien-pasien tersebut tinggal menunggu waktu untuk terjadi penyakit TBC yang berat. Dan sekarang perkembangan dari ilmu pengobatan TBC ini telah begitu berkembang. Sehingga obat mulai dari lini pertama, lini kedua, lini berikutnya untuk kuman TBC yang sudah kebal dengan berbagai jenis obat telah banyak dibuat rekomendasinya oleh WHO maupun oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini tentu dengan tujuan dunia bebas TBC, kita menang dalam perang melawan TBC. Sobat healthy semua, ini mungkin topik yang serius. Baiklah, tetap waspada. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.